Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, saya akan membagikan video ya karena keterbatasan waktu ya. Karena saya juga ada kegiatan di luar. Jadi terkait dengan materi yang kedua, teman-teman bisa membuka di e-learning.abm.my.id, e-learning yang saya kelola. Kemudian silakan masuk menggunakan akun masing-masing. Oke. Oke, sebentar saya masuk dulu terkait dengan ini e-learning ya. Bentar, saya lupa passwordnya. Coba saya cek dulu untuk akun saya ya. Nah, setelah berhasil masuk nanti teman-teman bisa memilih course yang berjudul ya, yang berjudul pemrograman berorientasi objek. Oke, kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah di pertemuan kedua. Di sini ada absensi, silakan nanti diisi. Kemudian materi dan ada latihan. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu materi di pertemuan kedua. Oke. Jadi, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan pendahuluan ya, terkait pendahuluan di pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming (AOP). Ya. Kemudian di pertemuan kedua ini kita akan membahas lebih dalam lagi terkait sifat-sifat yang ada pada PBO. Yang pertama adalah kelas dan objek. Nah, ini kita akan bahas di pertemuan kedua ini. Jadi di pertemuan akhir nanti, kalian diharapkan akan mampu memahami dan juga menjelaskan perbedaan kelas dan objek. Kemudian mampu memberikan contoh kelas dan objek yang ada di sekitar kalian. Gitu ya. Ini komponen penilaian seperti waktu minggu kemarin terkait dengan kontrak kuliah. Ya. Oke, ini outline materi kita, yaitu terkait dengan review kembali terkait dengan OOP, kemudian masuk pada kelas dan objek, serta contoh kelas dan objek. Ya, oke. Nah, di pemrograman prosedural, kita biasanya memecah program menjadi beberapa prosedur gitu ya. Ini kalau kita menggunakan pendekatan prosedural akan seperti ini. Di sini ada deklarasi variabel global, kemudian di sini ada banyak prosedur atau fungsi-fungsi, gitu ya. Lalu membuat variabel global ya, ini tadi, dan lokal. Nah, mungkin di dalamnya sini nanti akan ada variabel lokal untuk menyimpan data. Nah, biasanya kalau prosedural, teman-teman akan memiliki bentuk seperti ini ya, bentuk seperti ini. Contoh menggunakan bahasa pemrograman C. Nah, ketika semakin besar programnya, semakin banyak variabel dan prosedur yang harus dibuat gitu ya. Pengembangannya semakin kompleks. Lama-lama nanti kode akan menjadi sulit untuk dimodifikasi gitu ya. Karena sudah terlalu kompleks. Banyak variabel, banyak prosedur, banyak fungsi. Nah, disinilah peran kita dalam menerapkan konsep dari OOP gitu ya. Jadi pada OOP seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa kita melihat permasalahan itu kita pandang sebagai objek gitu ya. Nah, pada OP, fungsi dan variabel atau metode dan juga atribut ini dibungkus dalam sebuah objek atau kelas, gitu ya. Dibungkus dalam objek atau kelas. Yang mana
dapat saling berinteraksi sehingga akan terbentuk program yang kita inginkan. Gitu ya. Ini contohnya, ini ada objek. Objek ini punya banyak variabel atau atribut, gitu ya. Ada umur, kemudian ada nama, kemudian ada metode get age atau mendapatkan umur dan juga mendapatkan nama. Ini kalau semakin berkembang akan semakin kompleks dan sulit untuk dimodifikasi. Tapi kalau menggunakan OP, ya, ini prosedur seperti ini akan banyak sekali fungsi, banyak sekali variabel global, banyak sekali variabel lokal. Gitu ya. Tapi kalau menggunakan OOP, ini dibungkus semuanya itu tadi ke dalam suatu kelas maupun objek, gitu ya. Nah, selanjutnya apa itu kelas, gitu ya? Tanya apa itu kelas? Nah, seperti di intro kemarin di pertemuan pertama, kelas poinnya adalah blueprint, cetakan, rancangan, gitu ya. Sehingga kelas ini merupakan rancangan atau blueprint dari suatu objek. Jadi sebelum objek itu dibentuk harus ada rancangannya dulu. Ya, seperti kue, sebelum terbentuk kue lingkaran, kita harus memiliki yang namanya cetakan. Cetakan ini namanya kelas. Cetakan ini punya tinggi, punya diameter, punya volume, dan seterusnya. Nah, ketika dicetak dalam bentuk kue, diisilah adonan kue dicetakan tadi. Setelah matang kan jadi bentuknya, objeknya, kuenya, gitu ya. Nah, kelas ini bertugas untuk mengumpulkan prosedur atau function dan juga variabel dalam satu tempat. Itu ceritanya. Ini kita bisa melihat di sebelah kiri ini adalah prosedural pendekatannya. Oke. Di sebelah kanan ini adalah OOP, pendekatan OOP. Di sini ada kelas kucing dan kelas makanan. Kalau yang prosedural, kita harus mendefinisikan variabel global misalnya cat mood ya, variabelnya, kemudian cat energinya, kemudian makanannya, kemudian aksinya kita buat fungsi. Jadi ini terpisah ya, terpisah dalam satu aplikasi atau software yang kita kembangkan ini bercampur. Berbeda dengan ini, kita kelompokkan ke dalam kelas. Kucing ini bisa ngapain aja, punya apa saja. Makanan juga begitu. Makanan ini punya variabel apa saja, bisa diapakan, gitu ya, dan seterusnya. Jadi akan lebih mudah dalam mengembangkan nanti. Oke, ini untuk kelas, ya, diwadahkan, gitu ya, variabel maupun prosedur itu diwadahkan ke dalam kelas. Nah, dengan kelas kita bisa menentukan mana variabel, mana prosedur yang untuk kucing dan untuk makanan. Dipisah. Tidak bercampur seperti di prosedural ini tercampur di satu project atau satu file yang sama. Gitu ya. Bercampur ini. Oke. Nah, kelas ini nanti yang akan dipakai untuk membuat objek. Nah, ini kelas kucing. Ini baru kelasnya. Nanti ketika diwujudkan ke dalam bentuk objek, maka akan terbentuk kucing anggora misalnya atau kucing kampung. Makanan misalnya makanannya ikan gitu ya atau makanannya eh apa lagi ya? Kucing itu makannya ikan, tikus gitu ya atau bangkai tikus misalnya dan seterusnya gitu ya. Nah, kita masuk pada objek. Setelah kita tahu konsep kelas, perhatikan saja kelas itu adalah rancangan atau blueprint. Kalau objek hasilnya gitu ya. Hasil dari cetakan tadi apa wujudnya gitu ya. Wujudnya itu apa? Nah, objek adalah sebuah variabel yang merupakan instance atau perwujudan dari kelas. Gitu ya. Jadi instance ini bisa diartikan sebagai wujud dari kelas. Atau kita kenal biasanya di dunia programming itu adalah instance of class gitu ya. Instance dari kelas. Nah, nanti teman-teman akan lebih
mengenal istilah-istilah di OOP ini yang di prosedural itu ada variabel, di OOP kita kenal dengan atribut ataupun properti. Di dalam prosedural ada fungsi, di OOP kita sebut dengan method, gitu ya. Jadi istilah-istilah ini akan kita pakai ke depan mulai pertemuan kali ini. Ya. Dan ini contoh kelas dan objek. Jadi paham ya teman-teman ya, untuk membedakan antara kelas dan objek. Kelas adalah wadahnya, sedangkan objek adalah hasil pembentukannya. Bisa kita analogikan seperti arsitek membuat desain rumah, arsitek membuat desain rumah. Itu baru desainnya. Nah, ketika diserahkan ke mandor untuk dikerjakan oleh tukang, maka akan terbentuk rumah. Terbentuk rumah yang sesuai dengan DNA yang dibuat oleh arsitek tadi. Nah, desainnya tadi adalah kelas, rumahnya adalah objek. Itu bedanya. Nah, ini contoh kelas dan objek nih. Yang pertama adalah kelas. Nah, kelas di sini penulisannya adalah kelas diikuti dengan nama kelasnya. Kelas diikuti dengan nama kelasnya. Kemudian di dalam kelas ini akan ada beberapa atribut dan beberapa metode. Misal di sini ada atribut satu, atribut 2, di mana jenisnya atau tipe datanya adalah string, gitu ya. Kemudian ada metode juga, metode pertama, metode kedua, metode ketiga, dan seterusnya. Oke, perhatikan di sini, ketika atribut dia adalah berupa variabel, sehingga diakhiri dengan titik koma. Ini kalau kita menggunakan bahasa pemrograman Java. String ini tipe data, atribut ini nama atributnya diakhiri dengan titik koma. Kalau metode, kalau metode, nama metode diikuti dengan kurung kurawal buka dan tutup. Kemudian diikuti dengan kurung buka dan tutup dan diikuti kurung kurawal buka dan tutup. Di mana di sini nanti di antara kurung ini akan ada parameter jika diperlukan, gitu ya. Kemudian di dalam kurung kurawal ini adalah body dari metode. Oke, ini bentuk umumnya dari suatu kelas. Jadi ada sintaks kelas, diikuti dengan nama kelas, kemudian kurung kurawal buka, kemudian di dalamnya ada atribut dan juga metode. Oke. Nah, setelah kelas tadi kita buat, gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat objek, gitu ya. Karena kalau kita ingin berinteraksi antar objek ya, atau antar kelas, ya, kelas itu harus diwujudkan dalam bentuk objek, gitu ya. Karena kelas ini sifatnya hanya cetakan, blueprint, rancangan, belum ada bentuk realnya, gitu ya. Jadi ketika ingin ada interaksi di dalam suatu aplikasi atau software, maka objek itu harus dibuat, gitu ya. Secara mudah seperti itu. Nah, untuk membuat objek, kita bisa menuliskan seperti ini. Nama kelas, nama kelasnya apa tadi, diikuti dengan nama objek sama dengan new, kemudian nama kelas, kurung buka, kurung tutup. Oke, perhatikan di sini ada kata kunci new. Nah, kata kunci new ini fungsinya untuk membuat objek baru dari kelas tertentu, gitu ya. Jadi ini sintaks untuk membuat objek baru. Nama kelas diikuti nama objek, nama objeknya bebas, seperti kita membuat nama variabel, gitu ya. Kemudian sama dengan new, nama kelas, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Nah, ini kita sudah membuat satu objek dengan nama nama obj, gitu ya. Nama objeknya adalah nama obj. Nah, setelah kita membuat objek tadi, maka atribut maupun metode yang ada di kelas yang kita wujudkan dalam bentuk objek tadi akan melekat pada objek itu. Contoh, cetakan kue tadi punya diameter, punya tinggi, punya volume.
Maka ketika dicetak dalam bentuk kue, maka atribut-atribut yang ada pada kelas tadi, pada cetakan tadi, akan terbawa pada kuenya. Akan terbawa pada kuenya. Baik tinggi, diameter, maupun volumenya. Itu akan terbawa ke objek yang dibuat. Ya, gitu. Gitu ya. Jadi, setelah kita membuat objek, maka kita bisa mengakses atribut maupun metode yang ada pada kelas tadi. Dengan cara nama objek ini adalah diambil dari sini tadi, dot ya, kita menggunakan dot atau tanda titik, nama metode ataupun nama atributnya. Nah, gitu. Untuk mengakses metode dan juga atribut. Oke. Oke ya, mudah dipahami ya sampai sini. Baik. Nah, untuk selanjutnya adalah ini berkaitan dengan praktiknya. Oke, praktik. Di materi yang saya bagikan ini akan menggunakan NetBeans, tapi pada video kali ini saya akan menggunakan online KDB. Secara umum akan sama konsepnya. Ya. Silakan diikuti baik yang di materi saya ini maupun yang ada di online KDB. Oke. Nah, kita pertama membuat project terlebih dahulu. Pastikan sudah login. Kemudian bahasanya kita pastikan pilih Java. Ya, otomatis akan terbentuk main.java untuk filenya dan ini kelas mainnya, main kelasnya. Kemudian di dalamnya sudah otomatis ada metode public ya, public metode yang akan diakses pada project kali ini, gitu ya. Oke, ini saya hilangkan saja. Nah, seperti ini. Pastikan sudah terbentuk seperti ini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kita lihat di sini eh, saya akan membuat kelas player gitu ya. Kita akan membuat kelas player. Oke. Nah, main Java-nya, main di Java kita biarkan saja. Kita akan akses nanti belakangan. Kita buat satu file baru. Oke, misalnya namanya adalah player.java. Caranya klik new file di sini, kemudian berikan namanya adalah player.java. Pastikan ekstensi.java tertulis dan huruf pertama huruf besar. Kemudian klik OK. Nah, akan kosongan seperti ini, gitu ya. Nah, sekarang kita buat kelas player. Saya ingin membuat kelas player ini dengan sifat yang public, maka public kelas player. Nah, oke, ya. Kemudian di sini saya akan menambahkan atribut, ya, menambahkan atribut. Misalnya ada nama, nama di sini tipe datanya string, nama, gitu ya, atau name. Kemudian int speed, kecepatan. Kemudian int help point, ini ya. Jadi ini ceritanya game sederhana saja, gitu ya, game sederhana saja. Ada name, ada speed, ada help point. Oke. Nah, si player ini nanti sifatnya, gitu ya, dia bisa berlari, gitu ya, dan juga bisa mengecek apakah player ini masih hidup atau tidak, gitu ya. Maka di sini saya menambahkan metode, metode, gitu ya. Misalnya void run, gitu ya, lari, gitu ya, bisa lari playernya. Jadi ini saya ingin menampilkan misalnya sistem dot out dot print line, ya, print line. Gini. Oke, ini ada autocomplete-nya.
Oke, print line ini ya. Kemudian di sini name gitu ya. Name saya hubungkan dengan string. Jadi penulisannya adalah variabel plus gitu ya. Kemudian petik-petik is running misalnya. Nah, gini misalnya. Speednya saya tuliskan lagi eh, print system dot print line. Ini kecepatannya gitu ya. Speednya saya tampilkan nilai dari speed. Nah, gini. Help point-nya system dot out dot print kecepatan maaf kesehatan ya atau health point di sini kita panggil variable atau atribut health point. Nah, gini. Oke. Kemudian saya juga ingin menambahkan satu lagi metode untuk mengecek gitu ya. Mengecek is dead atau tidak gitu ya. Ini dengan cara mengecek if health point ini kurang dari sama dengan nol gitu ya. Maka tampilkan atau return true ya. Kenapa true? Karena di sini metodenya namanya adalah is dead. Apakah mati? Kalau kurang dari sama dengan nol, iya mati. Gitu ya. Maka else-nya di sini return false. Gitu ya. Ini saya menggunakan boolean. Oke. Nah, ini kita sudah membuat kelas baru ya. Player.java namanya kelas player. Oke, sebelum lupa saya akan menyimpannya di sini eh, P1 PBO 2024 ini ya. Saya simpan. Oke. Nah, namanya bebas projectnya. Nah, kemudian kita kembali ke main.java atau main kelasnya. Nah, di sini kita akan membuat objek baru. Membuat objek baru. Membuat objek baru. Oke. Membuat objek baru dari apa? Dari kelas yang sudah kita buat gitu ya. Kita membuat objek player gitu ya. Dengan cara penulisannya adalah nama kelas, player, nama objek, misalnya siapa namanya, misalnya playernya Susi misalnya. Sama dengan new, kemudian nama kelasnya player diikuti kurung buka kurung tutup titik koma. Dah. Ini sudah terbentuk objek baru bernama Susi. Oke, saya tuliskan sudah terbentuk objek bernama Susi. Nah, namanya Susi. Diambil dari apa? Diwujudkan dari apa? Dari kelas player, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa mengakses atribut maupun metode yang ada di kelas player tadi. Karena kita sudah membuat objeknya Susi tadi ya. Sehingga kita bisa membuat seperti ini. Susi dot misalnya tadi ada apa saja? Name gitu ya. Name di sini misalnya Susi Susanti misalnya. Oke. Susi dot ada apa lagi di player misalnya speed kecepatannya speed sama dengan misalnya 80. Susi dot health point ya. Health point. Health pointnya pakai T atau tidak tadi ya? Oke, saya tambahkan T saja. Ya, health point. Ya, health point. Sama dengan misalnya 90 masih kuat gitu ya.
Misalnya seperti itu. Oke. Kemudian saya akan memanggil, oke, ini saya tambahkan informasi mengisi nilai dari atribut kelas player gitu ya. Kemudian di sini memanggil metode di kelas player. Oke. Tadi ada metode yang namanya run gitu ya. Kemudian cek Susi is dead. Nah, gini ya. Kita mau ngecek. Udah. Oke. Coba kita run. Saya simpan dulu, kemudian kita run. Apakah ada error atau tidak? Gitu ya. Oke. Oke. Susi Susanti is running. Susi Susanti is running. Susi Susanti ini didapatkan dari sini. Jadi dari main kelasnya ini bisa mengakses nilai dari atribut yang ada di kelas player. Kita isi name-nya dengan Susi Susanti. Kemudian speed-nya kita isi dengan 80, health point-nya kita isi dengan 90. Kemudian kita panggil metode run. Sehingga yang ada di metode run ini akan muncul di sini. Betul ya? Nah, Susi Susanti dari pengisian atribut name yang ada di main class tadi muncul di sini. Nah, jadi seolah-olah melemparkan nilai suatu variabel gitu ya. Udah speed sesuai dengan yang kita isikan tadi 80. Health point-nya 90 gitu ya. Nah, nah is that-nya kita bisa mengecek is that-nya kita panggil tapi tidak ada apa-apa gitu ya. Nah, kalau ini misalnya kita tidak menggunakan boolean misalnya void gitu aja ya. Void ini kita nggak return tapi berikan output deh misalnya gitu ya biar kelihatan. Oke. Name is dead. Else gitu ya. Jadi kalau kurang dari sama dengan nol maka name-nya siapa tadi namanya Susanti misalnya is dead gitu ya. Kemudian ini sistem dot out. Jadi ini sudah masuk pada kondisional malah ya. Tapi yang sederhana. Name is live gitu ya. Nah, misalnya masih hidup gitu ya. Coba kita run lagi. Nah, Susi Susanti is running. Speednya 80, health point-nya 90. Statusnya Susi Susanti is alive. Gitu ya. Kalau misal saya tambahkan di sini sistem out dot print line gitu ya. Print saja deh, biar satu satu baris gitu ya. Nah, ini status. Nah, saya tambahkan seperti ini. Ini harusnya bisa. Coba kita run lagi. Is dead. Sebentar, is dead-nya. Susi Susanti is dead. Void type is not. Oh, tidak bisa. Oke, nggak bisa ini ya. Tidak bisa. Oh iya, karena di sini sudah pakai print ya. Gini saja. Status gitu ya. Nah, ini saya keluarkan lagi. Statusnya is dead. Cek gitu ya. Statusnya apa? Kita cek. Kita run. Jadi kalau print ini akan masih satu baris ya. Kurang titik koma. Kalau print dia masih dalam satu baris. Tapi kalau print lain dia akan pindah baris. Itu bedanya. Nah, Susi Susanti is running. Speednya 80, health point-nya 90, statusnya Susi Susanti is alive. Nah, gitu ya.
Kalau misalnya health point-nya nol, apa yang akan terjadi? Coba kita cek. Nah, di sini is running gitu ya. Susanti is running, tapi dead. Nah, ada logika yang belum sesuai gitu ya. Susanti is running, ada speednya, tapi health point-nya nol gitu ya. Kemudian statusnya dead. Dead ini diambil dari health point. Misalnya ketika lari gitu ya, kemudian speednya 80, tiba-tiba health point-nya menurun misalnya gitu ya. Kan bisa saja kalau kita main game misalnya, main game yang ada health point-nya, ada kekuatannya gitu ya. Makin lama dia berlari, makin berkurang kekuatannya misalnya. Gitu ya. Ini contoh saja. Ini eh, sudah termasuk pada penerapan kondisional yang sederhana gitu ya. Oke. Ini contoh saja. Yang menjadi poin kita adalah kita membuat kelas dan juga kita membuat objek gitu. Itu poinnya. Kita membuat kelas, namanya di sini adalah kelas player. Kemudian di dalam player ini ada beberapa atribut dan beberapa metode, bisa lebih dari satu. Kemudian di main kelasnya kita membuat objek baru, oke, yang nantinya akan kita pakai untuk melakukan manipulasi data ataupun interaksi dengan objek yang lain kalau memiliki kelas yang lebih dari dua. Ya. Misalnya ada player dan satunya apa gitu ya, arena atau apa, misal seperti itu. Cara pemanggilan, yang pertama cara pembentukan objeknya seperti ini. Player ini adalah nama kelas tadi, diikuti dengan nama objek sama dengan new, kemudian nama kelasnya lagi. Diikuti dengan kurung buka kurung tutup. Kemudian jika kita ingin memanipulasi nilai dari suatu atribut, kita tinggal panggil saja melalui objeknya, bukan melalui kelasnya gitu ya, melalui objek dot nama, gitu ya, dot nama. Ini adalah atributnya, dot nama, dot nama. Nah, ketika ingin memanggil metode, tinggal objek dot nama metodenya. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Nah, kalau ini sama gitu ya, sama nanti teman-teman bisa mempraktekkannya dengan menggunakan online GDB maupun menggunakan Java NetBeans IDE yang minggu kemarin pertemuan pertama sudah kalian download. Ya, oke ya, ini ada penjelasannya sesuai dengan penjelasan yang saya jelaskan di video ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melakukan latihan di rumah dengan mengimplementasikan konsep kelas dan objek dari kondisi di lingkungan yang ada di sekitar kalian, bebas gitu ya. Kemudian silakan kalian unggah projectnya di e-learning di sini pada course pemrograman berorientasi objek pertemuan 2. Nah, di sini ada tugas atau latihan. Ya, di sini ada virtual programming lab. Silakan nanti codingnya di copy paste di sini gitu ya. Silakan di copy paste di sini. Oke, submission di sini atau di sini. Bebas gitu ya. Nah, di sini bisa membuat file, pastikan namanya lengkap, dot ekstensinya, gitu ya. Oke, untuk latihan ini silakan diunggah dengan keterangan di sini dituliskan dikumpulkan sebelum maksimal pertemuan ketiga. Ya, artinya sebelum pertemuan ketiga sudah harus terkumpul. Ya, mungkin sekian dulu pembahasan materi pertemuan kedua pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek terkait dengan kelas dan objek. Mudah-mudahan bisa diterima, bisa dipahami. Silakan berlatih secara mandiri untuk
lebih memahami konsep-konsep yang ada di OOP, terutama kelas dan objek. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.